Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Nurul Izzah dengan NPM 205020046 dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan membahas materi mengenai APBN dan APBD. Apa sih APBN itu? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Ada juga pengertian mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah baik di tingkat 1 atau provinsi maupun tingkat 2 yaitu kota atau kabupaten juga membuat daftar anggaran yang disebut APBD. APBD ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan APBN dan APBD. APBN dan APBD disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun dapat tercapai. Kebayang gak sih kalau APBN dan APBD tersebut dikorupsi? Apa yang bakalan terjadi? Ya, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan secara maksimal. Ada 6 fungsi APBN dan APBD, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi kedua ada fungsi perencanaan, ketiga fungsi pengawasan, keempat fungsi alokasi, kelima fungsi distribusi, keenam fungsi stabilisasi. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Kedua, ada fungsi perencanaan. APBN atau APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, APBN dan APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyedia barang publik atau sektor pembangunan. APBN dan APBD kan bersumber dari pajak. Nah, dialokasikan untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya, yang paling mudah adalah pembangunan MRT. Kelima, ada fungsi distribusi. Artinya, dana yang akan digunakan itu tidak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Saat ini, memang masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua bisa saja merasakan transportasi massal seperti komuter lain atau bahkan MRT. Yang keenam ada fungsi stabilisasi. Adanya APBN dan APBD dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Prinsip APBN ada 3, yaitu dinamis, fungsional, dan defisit. Yang pertama dinamis. Dinamis yang dimaksud yaitu penyusunan anggaran yang ditinjau dari pergerakan tabungan kas pemerintah. Apakah naik terus dari tahun ke tahun atau bergejolak? Jika tabungan pemerintah terus naik, itu namanya dinamis absolut. Namun jika naik turun, maka dia bernama dinamis relatif. Yang kedua ada fungsional. Fungsional di sini yakni prinsip penyusunan anggaran yang hanya fokus kepada belanja pembangunan infrastruktur dan bukan pada belanja rutin. Bila pemerintah mendapat dana bantuan dari luar negeri, itu sifatnya hanya sebagai pelengkap saja. Yang ketiga ada defisit. Defisit merupakan prinsip penyusunan yang tujuannya menutup kekurangan anggaran dengan menggunakan sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Uang pinjaman dari luar negeri tidak akan dicatat sebagai penerimaan, tetapi sebagai sumber pembiayaan.
Selanjutnya ada prinsip APBD. Yang pertama, harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, harus tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, harus adanya transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengawasi. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.